guys, hari ini kita di Petualangan Utara. Kita mau menginterview UMKM yang ada sekitar sini. Jadi kali ini saya ada di tempatnya. Saya boleh nanya, kira-kira nama ibu siapa? Ibu Mursani. Mursani. Izin bertanya ya ibu, bagaimana pendapat ibu Mursani ketika memulai usaha sebagai pedagang? Karena suami udah nggak kerja, jadi ibu usaha dagang sama bapak. Oh gitu. Bertanya lagi bu, Boleh. apa tantangan terbesar ibu yang ibu hadapi dalam mengelola usaha ini? Dan bagaimana cara ibu untuk penghasilannya? Ini tantangannya banyak saingan. Jadi kita lebih dimurahin, maksud dari yang lain. Lebih murah dari yang lain gitu. Oh, ya, jadi orang-orang misalnya 4.000, ibu 3.000 gitu. jadi harganya lebih diturunin ya bu? Diturunin Iya. Oke. supaya laku. Kalau yang ketiga itu, apa kelemahan utama yang ibu alami selama mengelola usaha dagang ini? Kelemahannya itu banyak saingan banyak sekarang, jadi ibu ya saingan banyak dah, banyak saingannya. Oke. Yang terakhir ya bu, bagaimana ibu menetapkan dan menyesuaikan harga produk yang telah ibu tetapkan? Misalnya kayak seperti teh jus itu 1.000, itu gimana ibu bisa menetapkan harga tersebut? Ya udah nggak apa-apa, udah 1.000 aja, udah nggak naik-naik. Teh jus 1.000. Nah, kalau dinaikin nggak laku. Oh iya. Ya. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih ya bu. Sama-sama. Oke bu, selanjutnya ya bu, berapa total pemasukan dalam sebulan yang ibu dapatkan? Seharinya bisa 200, sebulan berarti 6 juta ya, 6 juta sebulan, 6 jutaan. Kalau lagi rame ya, kalau lagi sepi ya paling 1,5 juta gitu. Kalau lagi rame bahasa 3 jutaan atau 6 juta, nggak sampai 6 juta dah, kayak 3 juta sebulan. Dan ibu dagang gini doang sih. Terus, mengapa ibu memilih lokasi ini untuk membuat usaha? Karena suami ibu udah nggak kerja, udah pensiun. Ibu nyari kesibukannya dengan dagang ini. Kenapa milih di sini bu? Karena strategis? Bukan strategis, ibu jadi kan ini rumah ibu, jadi ibu nggak ngontrak lagi. Usaha kalau ngontrak kan lebih mahal, jadi langsung di rumah aja. Biar nggak nyewa lagi ya bu? Iya, nggak ngontrak lagi. Iya. Kalau ngontrak ngeluarin duit lagi kan. Udah di sekali tempat tinggal. Terus selanjutnya ya bu, mengapa memilih usaha ini untuk berdagang dibanding usaha yang lain? Kalau dagangan ini kan nggak basi, misalnya nggak laku nggak basi, ibu nggak bingung. Iya, bisa bervariasi juga ya bu? Iya, bisa variasi. Boleh pop es dong? Oke, aku boleh nanya ya Bu, gimana sih cara Ibu menangani pedagang yang mungkin merasa tersaingi? Ibu lebih murah dari pedagang yang lain, gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu Ibu buka jam berapa ya usahanya Bu? Dari pagi sampai malam. Kira-kira jam berapa Bu kisaran? Kira-kira jam 10 dah, jam 10 sampai jam 11 malam. Oke. Mungkin ada saran nggak Ibu buat orang-orang yang akan mau mulai usaha seperti Ibu gitu? Ya mesti sabar. Terus ya gimana ya usaha ya? Ya sabar yang satu ya, biasa banyak persaingan kan sekarang. Ya kita harus sabar lah. Terus dikit-dikit serba, maksudnya sabar dikit-dikit gitu. Ini bukan dari udah 12 tahun ya kita ya. Ya udah sabar aja yang penting. Makasih Ibu untuk sama-sama. waktunya. Halo guys, kita sedang di UMKM yang kedua di nasi goreng Haji Cici. Bapak Oyot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, di sini saya lagi berada di nasi goreng Haji Cici di Petualangan Utara. Bersama ibu siapa di sini? Ibu Hajah Nining. Oke, Ibu, saya punya pertanyaan untuk Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu memulai karir sebagai pedagang? Ibu mulai pedagang ini sebetulnya yang ibu pegang sekarang ini adalah warisan dari keluarga.
yang bernama kakak kandung pertama Ibu Haji Cici, yang mana mempunyai saudara nomor 7 adalah Ibu, yang mana pada hari ini sekarang dari tahun 2003 Ibu yang meneruskan usaha ini. Oke, Bu. Oke, untuk yang kedua, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengelola usaha ini? Dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Dikarenakan dari suatu pengalaman yang Ibu selalu lihat dari saudara Ibu, jadi Ibu mengambil hikmah dari semua itu, dan pada akhirnya Ibu bisa menghadapi pelanggan yang baik, yang buruk, ataupun yang tidak sabaran. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa kelemahan utama yang dialami Ibu selama mengelola usaha ini? Mengelola usaha ini yang Ibu alami adalah suka dukanya itu apabila dagang rame, Ibu mendapatkan penghasilan besar. Tapi kalau pendapatan Ibu dagangnya lagi sepi, pendapatan Ibu kecil. Begitu. Nah, Bu, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu menetapkan dan menyesuaikan harga produk yang telah ditetapkan? Permasalahan produk itu semua ada turun naiknya, dan kita pun dagang, yang namanya pedagang tidak ada dan tidak mungkin tidak ada untungnya, pasti ada. Intinya adalah kesabaran, sewaktu-waktu bisa mengimbangi, itu aja. Nah, di sini juga ada berapa total pemasukan dalam sebulan yang telah Ibu dapatkan? Yang namanya pedagang pasang surut. Terkadang kalau sepi itu Ibu bisa mengumpulkan dalam sebulan 6 juta bersih, tapi seandainya dalam keadaan ramai 12 juta bersih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ibu memilih lokasi ini untuk membuat usaha nasi goreng? Kebetulan Ibu mencari tempat di sini, ya, satu dikarenakan tepat di pinggir jalan, dan keduanya strategis, dan pada umumnya itu di sini itu kebanyakan pelanggan Ibu semua. Nah, selanjutnya ada mengapa Ibu memilih usaha ini untuk berdagang dibanding usaha lain? Dikarenakan ini adalah nasi goreng yang sudah mempunyai nama, yaitu nasi goreng Ibu Hajah Cici, dan Ibu udah sering juga masuk ke YouTuber, sering juga udah dari mana-mana udah kesering sini, dan itu pun ada di Instagram, di Facebook, di YouTube udah ada. Ya, dikarenakan warisannya itu dikasih nasi goreng, dan alhamdulillah Ibu bisa membawanya. Iya Bu, nggak apa ya Bu. Tanya saya, mulai jam berapa Ibu membuka usaha ini? Usaha mulai buka dari jam 5 sore sampai setengah 2. Oh ya. Bagaimana Ibu berencana untuk mengembangkan usaha di masa mendatang? Insya Allah tujuan Ibu akan mengembangkan untuk anak cucu Ibu. Semoga dia bisa membawa warisan yang Ibu berikan pada akhirnya nanti. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara Ibu menangani pedagang yang merasa tersaingi? Alhamdulillah, Ibu kalau untuk merasa yang tersaingi, tentunya Ibu tidak tahu ya kalau permasalahan itu. Cuman intinya Ibu berjualan nasi goreng ini adalah satu, menjaga mutu, kedua ramah tamah, ketiga kurang lebih sedikit atau banyaknya kita harus saling pengertian. Itu aja. Sebelumnya makasih Bu. Sama-sama. Halo guys, kita lagi udah masuk kata-kata. Ade coyot nih. Coyot. Itu Mel.